Pada kesempatan malam hari ini, Bapak Ibu hadirin, kami akan membahas sedikit tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi di dalam bukunya Nasaihul Ibad, di mana beliau mengutip sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda, "Asyaratu nafarin lan yaqbalallahu ta'ala salatahum." Ada 10 golongan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak menganggap atau tidak akan menerima solat dari 10 golongan tersebut. Yang pertama, sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rojulun sholla, seorang laki-laki yang kemudian dia sholat wahidan bi ghairi qiraatin. Seorang laki-laki yang kemudian atau seseorang yang kemudian sholat sendirian, yang kemudian tidak membaca Al-Fatihah, ya, tidak membaca Al-Fatihah. Dalam sebuah hadis Nabi pernah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Ya, tidak ada sholat, ya, sholatnya tidak dianggap bagi siapa saja yang kemudian ketika dia sholat tidak membaca Al-Fatihah. Kalau kemudian kita bahas di dalam masalah bab fikih berkaitan dengan hukum membaca Al-Fatihah, tentunya para ulama itu mereka berbeda pendapat, Pak. Ya, mereka berbeda pendapat. Ya. Dan perbedaan pendapat para ulama itu adalah di dalam masalah furu', ya, bukan di dalam masalah usul. Kalau hukum sholat 5 waktu itu masalah usul, mereka tidak ada yang berbeda pendapat, hukumnya wajib semuanya. Tetapi ketika membaca Al-Fatihah itu sudah masuk ke dalam masalah furu', ya, yang mereka itu banyak berbeda pendapat. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Al-Fatihah itu adalah sebagian daripada syarat sahnya sholat. Ya, jadi harus membaca Al-Fatihah. Ya. Imam Abu Hanifah itu mengatakan tidak bagian daripada syarat sahnya sholat. Ya, ini kita tidak akan memperpanjang pembahasan di dalam masalah furu'iyah ini, karena kalau membahas satu saja, Pak, waktunya panjang, ya, waktunya panjang dan rinciannya sangat banyak. Maka Imam Abu Hanifah beliau tidak mewajibkan, ya, membaca Al-Fatihah. Ya, kalau kita lihat di barat sana, ketika banyak mu'alaf yang kemudian mereka masuk Islam, Pak, itu kebanyakan mereka mengikuti pendapatnya Imam Abu Hanifah. Ya, karena Imam Abu Hanifah orang masuk Islam itu biasanya dia belum bisa membaca Al-Quran, dan sebuah ayat yaitu surat Al-Muzammil ayat ke-20, faqra'u ma tayassara minal Quran. Baca dari Al-Quran apa saja yang kemudian mudah. Ya. Jadi kalau Imam Abu Hanifah, Allahu Akbar, membaca surat apa saja yang kemudian bisa dibaca walaupun bukan Al-Fatihah, itu sholatnya sudah sah. Ya, ini masalah furu', perbedaan pendapat. Ini yang pertama. Jadi seorang yang kemudian dia sholatnya dalam keadaan sendirian, yang kemudian dia tidak membaca Al-Fatihah. Nah, nanti akan muncul pertanyaan, bagaimana kalau makmum? Ya, tadi Bapak Ibu hadirin ketika sholat baca Al-Fatihah enggak? Makmumnya baca apa enggak? Baca, Pak. Kapan bacanya? Wah, ini baca tapi bacanya enggak. Kapan bacanya, Pak? Yang enggak baca angkat tangan. Anda baca semua? Oh, baca semua. Yang baca angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan juga. Insyaallah. Iya. Ini pun berbeda pendapat. Ya, kalau kemudian dia sholat sendirian, maka dia wajib untuk kemudian membaca Al-Fatihah. Ya, tetapi kalau kemudian dia menjadi makmum, ya, dan Al-Fatihahnya sudah dibaca oleh seorang imam, ya, maka Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa itu membagi 3, ya, membagi 3 pendapat. Yang pertama, 1, diam dan cukup mendengarkan.
Ya, imam baca kemudian dia diam mendengarkan. Yang kedua, kalau kemudian makmum tidak mendengar bacaan imam karena jauh dan lain sebagainya, tidak menggunakan mikrofon, tidak menggunakan pengeras suara, ya maka dia membaca. Ya. Yang ketiga, membaca setelah imam membaca Alhamdulillahirabbil alamin, baru makmumnya membaca alhamdulillah. Begitu, Pak. Ya. Kemudian ada pendapat pula yang kemudian mengatakan kalau bacaan imam sudah benar sesuai dengan makhrajul huruf, sesuai dengan panjang pendeknya, maka dia tidak perlu membaca. Ya. Ada yang mengatakan kalau bacaannya itu belum benar, ya panjang pendeknya belum benar, ya maka dan itu mengubah makna daripada makna Quran surat Al-Fatihah, maka makmum membaca kembali. Ya, nanti banyak juga ini pendapat-pendapat para ulama berkaitan dengan Quran surat Al-Fatihah ketika dibaca di dalam masalah sholat. Ini yang pertama. Yang kedua kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu wa rajulun la yuaddi az-zakata. Ya. Seorang yang kemudian tidak menunaikan zakat, ya, tidak menunaikan zakat. Ini banyak mengambil pelajaran dari salah seorang yang kemudian dia berada di zaman Rasulullah, Pak, namanya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari. Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari itu dulunya adalah seorang yang sangat miskin. Bahkan ketika Hatib al-Ansari, ya, Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari ini kemudian dia sholat, itu sholatnya, Pak, baju yang digunakan untuk menutup aurat itu gantian sama istrinya. Semiskin-miskinnya kita, Pak, yang hadir di sini, saya yakin dengan sholat masih pakai baju sendiri. Siapa yang sini sholatnya dengan istrinya? Tidak ada. Ya, sarungnya gantian gitu kan, habis sholat ke sini, habis itu pulang. Ya, alasannya kenapa? Istri belum sholat dan sholatnya pakai sarung satu, tidak ada di sini. Itu ya Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari itu beliau mengalami, Pak. Ya. Yang kemudian beliau ya waktu itu minta kepada Rasulullah untuk didoakan supaya jadi orang yang kaya. Ya Rasulullah, saya itu miskin sekali, bahkan makan pun susah. Ketika sholat, baju yang kami kenakan itu gantian dengan istri saya. Tolong doakan saya. Apa kata Rasulullah? Kata Rasulullah, ya kamu mending syukuri harta atau kemudian rizki yang kemudian hari ini kamu miliki, daripada kamu nanti kalau diberi rizki yang banyak kamu tidak bisa bersyukur. Pulang dia, Pak. Hari berikutnya datang lagi dan minta didoakan supaya jadi orang kaya. Ya, sampai kemudian dia berdoa, sampai kemudian dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau saya jadi orang yang kaya, maka sesungguhnya saya akan memberikan hak-hak dari kekayaan saya. Hari kedua. Hari ketiganya, Pak, datang lagi dengan minta permintaan dan permohonan yang sama. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, seandainya aku berdoa kepada Allah ingin menjadikan sebuah rumah, ya, dan rumah itu jadi emas semua, maka rumah itu langsung jadi emas, Pak. Ya, maka pada waktu itu Rasulullah mendoakan Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari dan dia menjadi orang yang kaya. Ada seorang dermawan memberikan pawitan. Pawitan itu bahasa Indonesianya apa, Pak, ya? Apa, Pak? Modal. Memberikan pawitan 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing ini, Pak, diberikan kepada Sa'labah tadi. Ya, diberikan, kemudian dia kembangkan, dan ternyata dalam waktu yang singkat 1 ekor kambing tadi itu, domba tadi itu terus bertumbuh, Pak. Sampai kemudian Madinah itu, Pak, itu dipenuhi dengan kambingnya Sa'labah. Sampai kemudian beliau berpindah di pinggiran Madinah. Dia membuat rumah di sana, dan kemudian di sana juga kambingnya penuh, Pak. Ya, akhirnya dia ketika pindah di sebuah tempat, ya, di sebuah lembah yang di pinggiran tadi, dia sudah mulai meninggalkan sholat berjamaah. Nah, ini tanda-tandanya, Pak. Ya. Sa'labah ibnu Hatib al-Ansari
sebelum didoakan menjadi kaya, itu dia adalah orang yang tekun beribadah. Sholat berjamaahnya tidak pernah terlambat. Ketika dia menjadi kaya, disibukkan dengan urusan dunia, dia sampai pindah ke pinggiran kota Madinah karena saking sibuknya dan banyaknya kambing yang kemudian beliau pelihara. Itu ternyata membuat beliau sibuk dan beliau tidak mampu untuk sholat berjamaah kecuali sholat zuhur dan sholat asar. Maghrib, isya, subuh itu sudah tidak bisa sholat berjamaah bersama Rasulullah. Sampai kemudian ketika di pinggiran Madinah itu penuh kambingnya Pak, itu beliau pindah lagi lebih jauh. Dan setelah pindah lebih jauh dari kota Madinah, beliau sholat 5 waktunya, ya semuanya tidak berjamaah. Ya semuanya tidak berjamaah. Nanti Bapak Ibu hadirin bisa lihat di dalam Quran surat At-Taubah ayat ke-75. Wa minhum man ahadallaha nakunanna minas salihin. Ya. Jadi wa minhum, dan di antara mereka, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam At-Taubah ayat yang ke-75, man ahadallaha, di antara mereka kemudian berjanji, mengikat janji, sebagaimana Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori tadi, dia mengikat janji kepada Rasulullah, kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau saya kaya akan saya berikan hak-hak zakatnya. Ya. Betapa banyak hari ini Pak orang yang kemudian dia mengatakan, Pak Ustadz doakan kami, mudah-mudahan proyek ini sukses. Nanti kalau sukses, sebagian rezekinya akan kami sodakohkan. Ayo, siapa yang pernah bersumpah itu Pak? Ayo, siapa yang pernah bersumpah seperti itu? Siapa yang pernah minta doakan, nanti kalau sukses ya, nanti akan saya sedekahkan, akan saya begini. Ini tanda orang yang tidak pernah sedekah. Ya, tanda orang yang tidak pernah sedekah, tanda orang yang tidak pernah infak. Hati-hati itu Pak. Ya, Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori. Ya, kata Allah, wa minhum man ahadallaha lain atana min fadlihi. Ya, seandainya Allah memberikan sebagian rizki kepada kami, lanasoddaqonna. Ingat Pak, pakai lam takkid dan nun takkid di situ. Ada lam, namanya lam takkid. Di akhirnya itu menggunakan nun. Artinya betul-betul dia itu akan berinfak, akan bersedekah kalau Allah memberikan rizki kepadanya. Ya, ini sumpah yang kemudian nanti dilihat di dalam Quran surat At-Taubah tadi ayat yang ke-75. Di dalam tafsirnya Imam Al-Qurtubi di dalam Jami'ul Ahkamul Quran, itu beliau ketika mengomentari ayat ini, itu beliau mengomentari dengan sifatul munafikin. Ya, sifat orang munafik itu salah satunya begitu Pak. Ya, maka kita hati-hati betul itu Pak. Ya, hati-hati betul. Ya. Kemudian Sa'labah ini Pak, ya, sampai kemudian ketika datang utusan dari Rasulullah SAW, kamu datang kepada Sa'labah, ya, karena sesungguhnya dia orang kaya dan ada hak zakat yang kemudian harus ditunaikan. Mengutus 2 orang Rasulullah datang ke sana. Kemudian apa kata Sa'labah? Ya, dia mengatakan ini seperti pajak, seperti jizyah. Ya, kamu itu kesini seperti jizyah, yaitu pajak, meminta pajak kepada saya. Sampai kemudian dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dan pada waktu itu Rasulullah kemudian marah, ya, dan mendoakan dengan celaka, ya, Sa'labah, celaka. Sampai kemudian ketika Rasulullah mendoakan celaka begitu, Sa'labah kemudian dia mendatangi Rasulullah Pak, dan memohon kepada Nabi SAW untuk kemudian menerima sedekah zakat yang kemudian beliau keluarkan. Kata Rasulullah, ya, dan Rasulullah menolak itu Pak, zakat yang diberikan oleh Sa'labah ditolak oleh Rasulullah. Ya, ditolak. Pulang beliau. Ya, sampai kemudian sampai penyesalannya beliau itu Pak, beliau itu sampai ada tanah itu sampai diraupkan ke wajahnya. Ya, diraupkan begini, ya Rasulullah saya menyesal begitu. Tapi Rasulullah tidak menerima. Hatta sampai kemudian Rasulullah SAW itu meninggal dunia Pak, itu zakat yang diberikan oleh Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori itu tidak diterima oleh Rasulullah.
sampai kemudian Abu Bakar As-Siddiq menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi khalifah selama 2 tahun, datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, dan dia memohon, kamu tahu kedudukan saya di sini dan tolong terima zakat yang kemudian saya berikan ini. Apa kata Abu Bakar? Loh, Rasulullah saja menolak, apalagi saya. Itu Pak, ditolak sama Abu Bakar. 2 tahun memimpin Abu Bakar, kemudian digantikan Umar bin Khattab 10 tahun memimpin. Ya, 10 tahun memimpin. Dan kemudian datang kepada Umar dan Umar mengatakan yang sama. Orang terbaik menolak, orang terbaik nomor 2 itu juga menolak. Lah bagaimana saya bisa menerima? Sampai Umar bin Khattab 10 tahun memimpin, beliau meninggal dunia, digantikan Utsman bin Affan. Ya, Utsman bin Affan datang itu Pak, di zamannya Utsman bin Affan, Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori datang kepada Utsman bin Affan, dan ucapan Utsman bin Affan itu meniru ucapannya Umar bin Khattab, meniru ucapannya Abu Bakar As-Siddiq dan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada waktu itu Sa'labah Ibnu Hatib Al-Ansori meninggal pada zaman Utsman bin Affan. Ya, ini yang kemudian kita harus hati-hati Pak. Ya. Makanya kalau mau sedekah, mau infak itu Pak, tidak usah nunggu kaya. Ya, tidak usah nunggu kaya. Ya. Nanti kalau proyek ini sukses 10%, 5% nanti akan saya berikan untuk sedekah ke pondok misalkan. Tidak usah. Sekarang saja begitu. Dan niatnya harus betul Pak. Ya, kadang ada orang salah niat itu kan. Sedekah, Ustaz, saya mau sedekah. Mudah-mudahan dengan sedekah ini proyek ini sukses Pak Ustaz, gitu Pak. Ini hati-hati Pak. Bisa jadi nanti ketika proyeknya itu gagal, sedekahnya diambil lagi. Pak Ustaz, mohon maaf, doamu tidak manjur Pak Ustaz. Balik lagi. Ya. Kemarin dahulu pernah kita bahas ya, kaitan dengan orang yang kemudian hubud dunia. Ya, salah satu cirinya itu adalah sampai yang kemudian ibadah-ibadah yang harusnya ditujukan untuk akhirat, untuk mencari ridhonya Allah, dia tarik dan dia seret untuk mendapatkan sekeping dari urusan dunia. Ya, salat duha supaya supaya dagangannya laris itu kan, sedekah supaya ya hartanya melimpah dan lain sebagainya. Dahulu pernah kita bahas. Ya, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu wa rajulun ya'ummu qauman wa hum lahu karihun. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang kemudian mengimami suatu kaum, tetapi kaumnya tadi itu merasa benci dan imam tadi, Pak. Ya, di dalam Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah itu mengatakan wa in kanu yakrahuna hadzal imam li amri fi dinihi. Ya, bencinya itu adalah benci karena perkara urusan, bukan urusan dunia, tetapi perkara urusan agama. Ya. Bencinya itu bukan benci karena urusan dunia, tetapi bencinya karena urusan agama. Ya, misalkan dia sering berdusta, ya, ngomongnya tidak sesuai dengan ucapannya, tidak sesuai dengan perbuatannya, atau kemudian dia sering ingkar janji, ya, atau kemudian pemahaman yang kemudian agama yang kemudian dia pegang itu banyak kelirunya, ya, banyak tergelincir dalam hal-hal yang kemudian tidak disyariatkan. Bukan yang kemudian seorang imam yang menegakkan sunnah-sunnahnya dan kemudian makmumnya membenci, Pak. Ya, misalkan imamnya kemudian natasof, ya, sawsufakum fa inna taswiyata sufufi. Wah, kesuwen imamnya, wah, tidak beres ini imamnya, kesuwen gitu misalkan. Tidak begitu, ya. Kalau yang kemudian bencinya karena dia menegakkan sunnah seperti itu, maka kebencian tadi dikembalikan kepada makmum yang kemudian membenci. Yang dimaksud, ya, hadis ini adalah seorang imam yang dibenci itu di dalam masalah urusan agamanya, bukan benci karena urusan dunia, ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah warajulun mamlukun abikun, yaitu yang keempat seorang budak yang kemudian melarikan diri, ya, seorang budak yang kemudian melarikan diri. Bapak Ibu hadirin, kalau jenengan
mendengar ucapan budak gitu yang di benak jenengan kayak apa Pak? Kayak apa di benak jenengan? Budak itu kayak apa? Kayak apa Pak Tri? Hah? Bau? Oh babu. Hati-hati aja. Babu ya. Babu itu kan yang bantu kerja di tempat orang itu kan? Hah? Itu amil namanya Pak. Kalau di dalam apa? Pekerjaannya, pekerja. Ya, babnya bab amil, yaitu orang yang bekerja, bukan budak. Ya. Jadi ada bantu rumah orang, oh itu budaknya sih Pak. Keliru itu harus dihilangkan itu Pak. Iya, kadang memang terbenak di benak kita sudah begitu Pak. Oh itu babunya itu kan. Ya, itu budaknya si Pak Haji itu gitu. Padahal tidak begitu. Budak itu ada hukumnya sendiri Pak di dalam syariat. Ya. Jadi perbudakan yang ada di dunia ini hari ini maupun yang masa lalu itu tidak ada budak yang kemudian diatur oleh syariat yang sedemikian adilnya kecuali di dalam syariat Islam. Ya, budak-budak yang orang-orang yang kemudian diperbudak oleh orang-orang kafir Pak dari zaman dahulu berbeda ketika mereka itu budak yang dimiliki itu adalah miliknya seorang muslim atau seorang beriman. Ya, tetap mereka mendapatkan hak-haknya, Pak. Mendapatkan hak-haknya. Hak nikah, ya, hak kebutuhan keseharian, itu semuanya dapatkan. Ya, berbeda dengan perbudakan di dunia hari ini. Ya, itu lebih mengerikan. Ya, itu yang keempat. Yang kelima adalah warajulun syaribul khamra mudminun. Seorang laki-laki, seorang yang kemudian dia mengkonsumsi khamr, ya, mengkonsumsi khamr dan dia tidak bertobat. Ya, salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Kabair Imam Az-Zahabi itu menyebutkan orang yang kemudian makan, Pak, satu teguk minuman atau makanan yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari, 40 malam, itu salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu di dalam kitab Al-Kabair Imam Az-Zahabi menyebutkan demikian. 40 hari, 40 malam salatnya tidak diterima oleh Allah. Itu kalau orang yang kemudian minum atau makan dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya tidak diterima selama 40 hari, 40 malam. Ya, itu kalau minum satu kali, Pak. Kalau minumnya 2 kali. Hari ini minum ya. Nah, nanti besok minum lagi itu, Pak. Ya, tinggal dikalikan. Ya. Para ulama menjelaskan dengan itu, Pak, maka kita tidak boleh berdalih begini. Pak, saya kemarin terlanjur minum yang diharamkan oleh Allah. Berarti hari ini saya tidak sholat selama 40 hari, tidak puluh malam. Tidak. Ya. Tetap dia sholat. Itu kaitan dengan masalah fikihnya. Tetapi kaitan dengan ubudiyah, ya, penghambaan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian dia mau memperbaiki diri, Pak, ya, walaupun di dalam masalah fikihnya begitu, maka dia tetap melaksanakan sholat. Ya, dia bertobat. Dia sholat, dia bertobat. Ini kaitan dengan masalah khamr. Jadi orang yang mengkonsumsi khamr, ya, minuman keras apapun itu namanya, apapun itu jenisnya, ya, maka sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, warajulun batat wa zawjuha karihun wa zawjuha sakhitun 'alaiha. Ya, seorang suami yang kemudian dia marah kepada istrinya, atau seorang istri yang kemudian suaminya marah kepadanya, ya, maka istri tadi itu sholatnya tidak diterima oleh Allah. Ketika malam hari dia bermalam, dia tidur, sedangkan suaminya dalam keadaan marah kepada istri tadi, sholat sang istri itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Biasanya bapak-bapak itu marah kalau malam sama istri itu karena apa, Pak? Biasanya kenapa marahnya, Pak? Hah? Iya, tidak mendapatkan jatah malam.
tidak mendapatkan jatah malam. Ini sudah menikah semua Pak ya? Nah, anaknya Pak Yasin belum kayaknya. Ya, tidak mendapatkan jatah malam. Padahal Rasulullah itu Pak, kaitan dengan ini Pak ya. Ini bukan hal yang remeh Pak. Kenapa kita bahas ya? Di kajian Ummahat itu saya tekankan ini betul. Walaupun para umat itu kadang ketika saya menekankan itu mereka tertawa Pak, sambil rasa krisik gitu Pak. Tertawa. Tapi ini betul-betul bahaya sekali Pak. Ya, Bapak Ibu hadirin, terutama ibu-ibu, ini betul-betul harus diketahui. Seorang laki-laki itu kalau kebutuhan biologisnya itu tidak terpenuhi, itu dia bisa terperosok kepada perbuatan dosa zina. Maka yang menjaga, berhak untuk kemudian menjaga suami-suami ibu-ibu hadirin ya mendengar, maka sesungguhnya itu adalah yang menjaga suami jenengan supaya tidak berzina, itu adalah istri. Bayangkan sabda Rasulullah, jika kamu melihat seorang perempuan yang menurut kamu itu menarik Pak, di jalan misalkan, astagfirullahaladzim gitu kan, kata Rasulullah apa Pak? Datang kamu pulang ke rumahmu, lihat istrimu, apa yang ada pada wanita tadi itu ada pada istrimu. Bayangkan Pak, kita sedang keluar, lihat perempuan Pak cantik dan menarik, pulang Pak, ketemu istri ditolak, bayangkan. Yang dosa siapa Pak? Yang dosa siapa? Jenengan takut sama istri. Ya. Bilang istri itu Pak, enggak apa-apa, istrinya nggak datang kan? Enggak masalah Pak, ya. Jadi itu betul Pak, harus diperhatikan betul. Ini istri-istri juga harus betul ya, harus betul memperhatikan ini. Jadi yang menjaga suami agar supaya dia tetap istiqomah, dia tetap beribadah kepada Allah, itu adalah salah satunya itu adalah pelayanan istri ya di malam hari. Ya. Sampai kemudian Rasulullah itu dulu pernah kita bahas ya di dalam masalah bab seandainya seorang suami minta kepada istrinya untuk melayaninya walaupun dia masih berada di pelana unta Pak, maka sang istri itu tidak boleh menolak. Bayangkan Pak, jenengan minta sedang naik kendaraan bermotor itu istri tidak boleh menolak Pak. Ya, tidak boleh menolak. Itu saking luar biasanya. Makanya dulu Pak pernah saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ada seorang, ini saya ceritakan untuk mengambil pelajaran. Ada seorang laki-laki itu Pak. Ya, dia itu berzina di depan istrinya. Kenapa? Karena istrinya itu dia menolak untuk berhubungan suami istri. Dia berzina dengan apa? Dengan seekor ayam. Dengan seekor ayam. Ini realitas betul. Ya, ada seorang laki-laki ketika ngajak istrinya untuk berhubungan dia menolak Pak. Itu dia bawa ayam, kemudian dia zinai ayam itu di depan istrinya. Ya. Dan kita lihat Pak, ini realitas Pak ya. Di lingkungan-lingkungan kita mungkin ada kasus perselingkuhan dan kasus perceraian. Ya, tidak sedikit yang disebabkan karena urusan ranjang. Istrinya dia bekerja seharian, berangkat jam 6 pagi, pulang kadang sampai larut malam. Ketika suaminya butuh, dan itu dilakukan setiap hari Pak. Ya, ketika suaminya butuh, istrinya sudah capek Pak. Ya, sudah lelah ingin istirahat. Ya, suaminya datang itu nduk, tahu kan maksud saya kan, wah capek Pak. Akhirnya apa? Suami jajan Pak di luar. Ya, dia jajan di luar. Setelah jajan keluar satu kali tidak diketahui oleh istri, ya aman, itu kan? Ya, ternyata dia ketagihan. 2 kali aman, 3 kali aman, sampai sekian kali aman, tiba-tiba istrinya tahu, dapat laporan, foto-fotonya ada, bahkan videonya ada, ya ditujukan kepada istrinya. Nih loh, suamimu tuh selingkuh itu Pak. Apa kata istri? Suamiku ceraikan aku. Itu ya, diceraikan itu sama suaminya. Bahkan masuk ke pengadilan, ya masuk ke pengadilan, baru sidang sana sini, pulang pergi dan lain sebagainya. Sebabnya satu Pak, ya karena terlalu meremehkan urusan ranjang. Ya.
terutama mohon maaf ibu-ibu yang sudah menopause. Ya. Bapak-bapak juga harus paham ini Pak ya. Orang menopause itu biasanya daya minat untuk kegiatan di ranjang Pak itu berkurang. Ya, berkurang. Tapi ibu-ibu juga harus paham. Ya, maka dengan cara apapun yang penting bukan perbuatan zina dan sebagainya. Ya, kata Rasulullah itu kalau dengan istri Pak bebas kita mau melakukan apa saja. Ya, kecuali satu, tidak boleh masuk di dalam dubur. Ya. Tidak boleh masuk. Yang kedua, tidak boleh masuk ketika istri sedang haid. Ya, sedang haid. Ya. Fatimah itu Pak, itu salah satu wanita yang kemudian dia tidak haid. Ya. Tidak mengalami haid, itu Fatimah. Makanya beliau disebut dengan Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra yang suci. Ya, beliau tidak mengalami haid. Kalau istri kita tidak mengalami haid, yang senang siapa Pak? Yang senang suaminya Pak. Ya. Tidak libur gitu kan. Masya Allah. Ini kita tidak bicara ini masalah fikih Pak ya. Makanya ini penting sekali untuk kemudian kita bahas. Para ummahat ya dimanapun berada, ya maka perhatikan betul. Ya, kaitan dengan masalah ranjang itu bukan masalah yang remeh. Ya, sampai kemudian ada seorang ulama begini juga Pak, beliau berdoa ya. Saya lupa doanya, tetapi doanya menggunakan bahasa Arab yang intinya ya Allah apa ya? Allahumma qawwi zakari atau apa saya lupa. Ya Allah, kuatkanlah kemaluanku. Ya, di dalam masalah ranjang itu disuruh menguatkan. Dan nanti jenengan kalau masalah bab fikih kaitan dengan ini Pak, itu dibahas detail. Itu hadis yang berkaitan dengan ini itu kebanyakan dari Aisyah radhiyallahu anha. Ya, sampai Nabi mengatakan jangan dilepas dahulu, jangan dicabut dahulu kalau kemudian istrinya ya sampai istri kalian merasa puas. Ya, ini Pak. Ya, ini penting sekali. Kok jadi melamun semua ini bapak-bapak? Ya, sabar Pak, habis ini pulang Pak ya. Bentar, sholat isya dulu ya. Bentar lagi insya Allah. Ya, ini bab fikih Pak. Nanti bab khusus minta kepada takmir Pak, minta kajian khusus ranjang, fikih ranjang gitu Pak. Nah, ini penting Pak, nanti Pak. Fikih ranjang gitu ya. Ya. Kemudian wamra'atun hurratun tusalli bi ghairi himarin. Kemudian yang ke-7, seorang perempuan yang merdeka yang kemudian ketika dia melaksanakan sholat itu dia tidak menutup aurat bi ghairi himar, ya tanpa kerudung. Ya. Seorang wanita mana saja yang kemudian dia melaksanakan sholat kemudian tidak menutup aurat, ya di sini menggunakan ini Pak. Wamra'atun hurratun. Ya, seorang wanita yang merdeka. Jadi dahulu pada zaman Rasulullah itu kebanyakan wanita-wanita yang menjadi budak itu dia ada yang kemudian banyak yang tidak menutup aurat. Ya, yang berzina yang tidak menutup aurat itu dulu kebanyakan dari wanita-wanita yang budak, ya tidak merdeka. Ya, jadi kalau hari ini ada wanita-wanita merdeka kok berzina begitu, Pak, itu sebenarnya budak, Pak. Budak nafsu. Ya, maka seorang wanita manapun yang kemudian dia sholat maka dia harus menutup aurat. Ya, kalau kemudian ditanya aurat wanita itu seperti apa? Ya, seperti orang wanita yang kemudian sholat, ya, yang kemudian menggunakan mukena. Ya, maka sesungguhnya ketika seorang wanita itu sholat menggunakan mukena, Pak, ya, yang kelihatan adalah wajah dan kedua telapak tangan. Ini adalah batasan untuk aurat. Ya, untuk sholat maupun ketika seorang istri atau wanita ketika keluar rumah. Ya, seorang istri yang keluar rumah tidak menutup aurat, yang ditanyakan pertama kali bukan istrinya, tetapi suaminya kalau sudah menikah. Kalau dia belum menikah, orang tuanya, bapaknya. Ya, maka perhatikan betul itu Pak, anak-anak kita, istri-istri kita. Kalau keluar rumah tidak menutup aurat, Pak, nanti itu yang kemudian kena itu yang pertama kali ditanyakan oleh Allah itu suaminya atau bapaknya. Ya, seorang wanita sudah balik.
Ya, kemudian dia keluar rumah naik motor, tidak pakai jilbab yang sampai menutupi auratnya. Pakai jilbab kadang pakai kerudung segini, kemudian bawahnya pakai celana legging. Ya, celana legging tahu Pak ya? Celana lepis apa? Jin. Oh, pakai jin lagi Pak. Wanita keluar pakai jin, ya, masya Allah. Ya, maka ini yang tanggung jawab adalah orang tuanya kalau dia belum menikah. Kalau sudah menikah, suami yang akan nanti ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-8, wa akilur riba. Ya. Yang ke-8 adalah seorang yang memakan riba. Memakan riba. Kenapa di sini disebut yang makan saja? Yang dimakan gimana Pak Ustaz? Yang makan dan dimakan sama Pak. Kenapa sama? Iya, kan yang dimakan didolimi Pak Ustaz. Iya, dia didolimi tetapi dia pernah tanda tangan siap untuk didolimi. Iya betul Pak? Ya, itu teken begini Pak, itu artinya dia siap untuk didolimi. Makanya Rasulullah yang dilaknat oleh Rasulullah tidak hanya akilur riba tetapi wa mukilahu wa syahidaihi wa katibaihi. Ya, bahkan yang dilaknat berkaitan riba itu Pak, itu tidak hanya yang memakan tetapi yang dimakan pencatatnya, saksinya juga Pak kena. Ya, saksinya juga kena. Kalau kita mau jabarkan lagi, ya cleaning service-nya, tukang parkirnya, ya, kemudian yang tukang apa itu? Assalamualaikum, selamat pagi Pak. Ah, itu Pak, yang tukang itu juga Pak. Ya, yang datang itu kan harusnya yang salam kan yang datang Pak ya. Itu malah yang menerima tamu Pak, yang assalamualaikum Pak. Gimana? Ya, jenengan datang, buka pintu gitu kan nanti jenengan akan menjawab waalaikumsalam. Harusnya jenengan yang datang, assalamualaikum gitu kan? Ya karena orang mau mampir kan harus izin dulu. Ini malah kebalik Pak. Assalamualaikum, selamat pagi, silahkan masuk ya. Begitu Pak. Ya. Maka riba ini sering saya ulang dan sering kita kaji terus Pak. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jika kamu beriman, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu yakin kepada Allah, tinggalkan itu riba. Walaupun kadang akal kita tidak mampu mencerna. Saya mau usaha, modalnya tidak ada. Kalau bukan untuk ini, untuk apa? In kuntum mu'minin. Jika kamu beriman kepada Allah, tinggalkan itu riba. Wa illam taf'alu fa'danu biharbi minallahi wa rasulih. Jika kamu itu tidak meninggalkan perbuatan riba tadi, maka Allah dan Rasulnya itu mengikrarkan perang. Imam Al-Qurtubi di dalam Al-Jami'u Al-Ahkamul Quran mengatakan ja'a rajulun ila Malik bin Anas. Datang seorang laki-laki kepada Malik bin Anas. Dia bertanya kepada Malik bin Anas, ya Aba Abdillah, inni ra'aitu rajulan sakronan yuridu yata'aqqaru yuridu ayakhudal qamara. Ya, wahai Abu Abdillah, sesungguhnya di Madinah suatu hari saya melihat ada seorang laki-laki yang sedang mabuk kepayang. Dia mabuk karena khamr, Pak. Ya, mabuknya itu karena khamr, minuman keras. Dia mabuk kepayang dan kemudian dia yata'akkor. Yata'akkor itu seolah-olah dia mau menggapai rembulan karena pada waktu malam hari rembulannya mau diambil itu, Pak. Kemudian laki-laki tadi bersumpah dengan mengatakan kepada dirinya, imro'ati tolikun, istriku akan aku ceraikan ingkana yadkhulu jawfabni adama asyarru minal khamri. Kalau ada dosa makanan atau minuman yang lebih besar dari khamr, minuman keras, maka istriku akan aku ceraikan. Datang kepada Abu Abdillah. Kemudian Abu Abdillah mengatakan, irji hatta angdura fi mas'alati. Kamu pulang dulu, saya belum tahu jawabannya. Fa'ata'u minal ghadi. Dia datang hari berikutnya, Pak, sampai 3 kali jawabannya sama. Irji hatta angdura fi mas'alati. Saya tidak tahu jawabannya, kamu pulang dulu. Sampai kemudian yang ketiga, Kak, dia mengatakan, inni tasawwaftu kitaballahi wa sunnata rasulih. Sesungguhnya aku telah membaca Al-Quran bolak-balik, Pak, dibaca terus Al-Qurannya. Dan sunnah Rasulnya, hadis-hadisnya dia buka terus begitu, Pak. Dipelajari, dibuka, dipelajari, dibuka terus begitu. Ya. Falam arra syai'an. Ya, kata Malik bin Anas, saya tidak melihat sesuatu apapun. Ya, asyarru minar riba. Yang dosa makanan dan minuman itu lebih besar daripada riba. Kenapa? Li'anna adinallahu wa rasulih. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya itu mengikrarkan dengan apa? Biharbin, yaitu dengan perang. Tidak ada dosa di dalam Al-Quran maupun di As-Sunnah yang kemudian dosa itu, Pak, sampai Allah dan Rasulnya itu ikut memerangi. Ya, itu dosa riba. Ya, dosa riba, Pak.
Makanya siapapun yang kemudian bermuamalah dengan riba, Pak, maka sesungguhnya dia sedang berperang kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada suksesnya, kesibukannya habis, Pak. Ada orang dulu, dia orangnya sederhana, sholat berjamaah, ikut kajian suami istri. Suatu saat terganggu urusan dunianya, dia hutang, akhirnya dia usaha dengan hutang riba tadi, akhirnya dia sudah mulai sibuk dengan urusan dunianya. Allah tidak memberkahi itu, Pak. Allah jauhkan dari sholat 5 waktunya berjamaah, Allah jauhkan dari kajian-kajian ilmu, jauh sekali sampai sejauh-jauhnya, sampai suaminya kemudian berzina, sampai kemudian anak-anaknya nakal semua, kena kasus narkoba, minuman keras dan lain sebagainya, keluarganya rusak semua, Pak. Ya, padahal dulu disebut dengan al-ikhwan, ya, sama saudara-saudaranya. Itu saudaraku sesama muslim. Tapi dihancurkan oleh Allah, Pak. Keberkahannya dicabut. Ya, itu kaitan dengan riba. Naudzubillah min dzalik. Dan dosa riba, Bapak Ibu hadirin, itu tidak seperti dosa kaitan dengan minuman keras. Tidak seperti dosa kaitan dengan ghibah. Kalau ghibah selesai, Pak, kita minta maaf kepada orang tersebut, selesai. Kalau minuman keras kita berhenti, tobat kepada Allah, selesai. Tapi kalau riba ini, Pak, walaupun dia kemudian sudah bertobat kepada Allah, dia masih terus ikut, ya, dia masih terus kemudian harus menyelesaikan tanggungan hutang-hutangnya. Ya, makanya Bapak Ibu hadirin, kita tidak boleh mencela orang yang kemudian sedang bertobat dari riba. Ya, beberapa waktu yang lalu, nah ini tidak bagus saya ceritakan. Ya, karena mungkin yang saya ceritakan mendengarkan, ya. Ceritanya panjang pokoknya, Pak. Ya, jadi orang yang kemudian dia bertobat dari riba, Pak, betul-betul akan diuji oleh Allah. Ya, ujiannya itu masya Allah beratnya luar biasa, Pak. Ya, beratnya luar biasa. Kenapa? Dia bekerja di sebuah, ya, ribawi. Dia keluar tanpa pekerjaan, anak-anaknya kuliah, ada yang sekolah, istrinya juga ibu rumah tangga. Ketika dia keluar, dia tidak punya pekerjaan. Kadang dia makan, kadang dia enggak. Ya, SPP yang dulu dibayar lancar, sekarang enggak lancar. Ya, dia diuji betul oleh Allah, Pak. Dan memang dia harus tahan dengan ujian tadi. Karena setiap ujian yang kemudian diberikan oleh Allah ketika orang bertobat tadi, Pak, itu dalam rangka kafarah, yaitu dalam rangka penghapusan dosa dan kesalahan yang pernah dia lakukan. Maka tetap bersabar untuk kemudian berjalan di atas syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang keberapa? Ya, yang ke-9 adalah al-imamu al-jair, yaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, kalau jenengan disebutkan pemimpin, di benak jenengan siapa? Presiden mesti. Enggak, Pak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun. Kita itu pemimpin semua. Seorang istri itu adalah pemimpin, seorang anak itu pemimpin, bahkan ketika suami itu pemimpin, diri kita sendiri itu adalah pemimpin, Pak. Kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun, dan setiap pemimpin itu akan diminta bertanggungjawabkan, ya. Maka jenengan kalau disebutkan pemimpin mesti ke presiden, ya. Kemudian yang ke-10, wa rajulun la tanhahu salatahu anil fahsya wal munkar. Dan seorang laki-laki, ya, seorang yang kemudian ketika dia sudah sholat 5 waktu, dia sholat 5 waktunya berjamaah, selalu berjamaah di shaf awal, kadang di shaf 2, sholat subuhnya juga berjamaah, semuanya sholatnya berjamaah. Dia bahkan mengikuti sholat wajibnya dengan sholat sunnah, tetapi sholat-sholat yang kemudian dia kerjakan la tanhahu anil fahsya wal munkar, tidak mampu mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang ini tidak akan bertambah, walaupun bertambah dekat kepada Allah, walaupun dia sholat, Pak. Semakin dia sholat, kalau sholatnya itu sudah tidak mampu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya tadi tidak akan menambah kecuali jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. 10 golongan yang kemudian sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir tadi adalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salah satu diterimanya sholat seseorang itu sholatnya mampu menjadi rem untuk tidak berbuat keji dan mungkar. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.